Setelah berhasil membunuh rivalnya, seorang bos Yakuza malah memilih untuk hidup sebagai orang biasa. Ia bahkan berusaha menghapus seluruh tatonya demi meninggalkan masa lalunya. Namun kesabarannya kemudian diusik oleh sekelompok gangster yang baru berkuasa. Lantas bagaimanakah semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang lelaki bernama Tae-sik yang baru dibebaskan dari penjara. Dalam catatan kecilnya, ia berjanji untuk tidak akan pernah lagi berkelahi seperti dahulu kala. Ia kemudian terus berjalan kaki menuju rumah ibu angkatnya. Namun rupanya sang ibu sedang keluar sehingga ia diminta untuk kembali nanti saja. Tae-sik lantas lebih dulu pergi ke pemandian umum untuk membersihkan dirinya. Sementara itu di depan diskotik, seorang wanita tengah disiksa oleh anggota Yakuza. Namun para polisi tak berani mendekat karena tahu sang bos gangster pasti juga ada di sana. Ia bernama Changmu yang tengah memarahi anak buahnya. Tak berselang lama, Changmu tiba-tiba dipanggil dengan tidak sopan. Namun ia seketika terkejut dan memberi hormat setelah mengetahui siapa yang datang. Tae-sik yang adalah mantan bosnya kemudian berkata bahwa ia hanya ingin menanyakan kabar. Setelah dari sana, Tae-sik juga pergi menemui satu mantan anak buahnya. Ia bernama Yang yang kini juga menjadi pimpinan Yakuza. Namun Tae-sik tidak mau berlama-lama karena ingin pulang segera. Malam itu, Tae-sik yang kembali ke restoran akhirnya bertemu sang ibunda. Mereka kemudian menggelar makan malam bersama untuk pertama kalinya. Sang adik perempuan bernama Huiju pun baru kali ini melihat sosok kakak angkatnya. Setelah menunjukkan kamar, Huiju mengajak Tae-sik bicara. Ia masih tidak tahu bagaimana ibu kandungnya bisa mengadopsi Tae-sik yang tak jelas identitasnya. Huiju lantas memperingatkan bahwa Tae-sik harus menurut jika mau tetap tinggal di sana. Sementara itu di pasar, seorang calon anggota DPRD bernama Cho Pan-su tengah berkampanye. Ia berjanji untuk merenovasi pasar agar mendatangkan banyak pelanggan. Ketika memasuki mobil, ia pun segera mengelap tangannya yang telah bersalaman. Sebagai tahanan bebas bersyarat, Tae-sik harus selalu melapor ke kantor kepolisian, yang mana seorang petugas rupanya mengenalnya karena pernah satu sekolahan. Dengan segan sang polisi kemudian memperingati Tae-sik untuk tidak lagi bertindak kriminal. Agar terlepas total dari masa silam, Tae-sik pergi ke rumah sakit untuk menghapus tatonya. Gambar di tubuhnya membuat semua staf terkejut karena merupakan tanda seorang Yakuza. Sang dokter kemudian berkata bahwa laser tato membutuhkan banyak biaya, yang mana untuk sekarang Tae-sik belum mampu untuk membayarnya. Di kantor Cho Pan-su hari itu, ibu angkat Tae-sik menerobos masuk untuk memberi peringatan. Ia berkata bahwa restorannya tidak akan pernah ia jual. Oleh karenanya, ia memerintah Cho Pan-su agar berhenti mengutus para preman. Beranjak malam, Tae-sik yang tengah bersantai kemudian didatangi oleh adiknya. Huiju lantas menyuruhnya berhenti merokok karena ia tidak suka. Dengan berat hati Tae-sik pun terpaksa menuruti perintahnya. Beberapa hari berselang, Tae-sik akhirnya diterima kerja di sebuah bengkel sederhana. Teman polisinya masih tidak percaya akan perubahan drastisnya setelah dibebaskan dari penjara. Padahal 10 tahun lalu ia adalah bos Yakuza yang paling berkuasa, yang mana Changmu dan Yang adalah bawahannya. Hingga suatu hari, Tae-sik tiba-tiba dikepung oleh sekelompok Yakuza, yakni geng Choi Do-pil yang merupakan rivalnya. Namun kekuatan mereka tidak sebanding dengan Tae-sik meski hanya sendirian saja. Tanpa ampun, ia pun membunuh Choi Do-pil saat itu juga. Dengan dipenjaranya Tae-sik, kekuasaan beralih ke tangan dua anak buahnya. Sayangnya keduanya segera tak berkutik di hadapan seorang musuh lama, yakni Byung-jin yang dipekerjakan oleh Cho Pan-su sang pengusaha kaya. Kini bebasnya Tae-sik dari penjara akan pasti sangat mengusik ketenangan mereka. Di kantornya, Yang mendapat laporan soal gerak-gerik mantan bosnya, bahwa Tae-sik kini tinggal bersama ibu pemilik restoran dan bekerja di sebuah bengkel sederhana. Sebagai pengusaha, Cho Pan-su berencana untuk membangun pusat perbelanjaan. Sayangnya lahan restoran milik ibu angkat Tae-sik tidak mau dijual. Oleh karenanya ia memerintah seluruh bawahannya untuk segera berkumpul nanti malam. Sore itu, Huiju yang bodoh soal matematika hanya bisa mengantuk di kampusnya. Dengan sabar sang dosen muda tetap menjelaskan kepada para mahasiswa. Ketika pelajaran usai, ia kemudian keheranan melihat kakaknya yang juga ada di sana. Tae-sik yang ingin mencoba kuliah lantas ditertawakan karena ia pasti tidak akan paham matematika. Namun Tae-sik dengan yakin berkata bahwa matematika merupakan pelajaran kesukaannya. Huiju pun makin tercengang karena dosennya ternyata saling kenal dengan kakaknya.
Di taman setelahnya, si dosen wanita menanyakan Taesik yang telah menolak kunjungannya di penjara. Namun Taesik hanya memohon maaf tanpa memberi penjelasan apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Taesik mendapati adiknya tengah terpaku di toko pinggir jalan. Huiju rupanya sedang melihat gadget terbaru yang sangat ia impikan. Sayangnya harganya begitu mahal sehingga mereka kemudian beralih membeli jajanan. Dari kejauhan, seorang lelaki yang sudah lama mengincar Huiju kemudian melihat dengan dendam. Tanpa banyak kata ia lantas langsung menyerang dan membawa Taesik ke sebuah gudang. Si preman yang menyangka Taesik adalah pacar Huiju pun tak henti menghantam. Sedangkan Taesik yang sudah terikat oleh janji hanya mencoba bertahan. Akhirnya karena tak ada perlawanan, si preman kemudian mengerahkan anak buahnya. Keroyokan mereka membuat baju Taesik robek sehingga terlihatlah tato Yakuza. Semua orang pun menjadi tercengang dan tak mampu berkata-kata. Sepulangnya, Huiju meminta Taesik agar tidak memberitahu sang ibunda, sebab ia tidak ingin membuat beliau khawatir dan berduka. Malam itu, Cho Pansu telah mengumpulkan para bawahannya dalam satu ruangan. Ia kemudian menanyakan Yangki yang telah ditugaskan membereskan restoran. Namun Yangki tak mampu menjawab sehingga Changmu segera mengambil peran. Ia berjanji bahwa masalah tersebut akan secepatnya ia selesaikan. Keesokan harinya, Changmu langsung mendatangi restoran dan memerintah anak buahnya mengacau. Sesaat berselang, ia lantas terkejut dan segera menghentikan. Taesik yang kesal pun mencekik mantan bawahannya tersebut, namun ibunya melarang. Dengan ketakutan Changmu kemudian hanya bisa memohon ampun lalu secepatnya keluar. Merasa ditipu, Changmu memarahi Yangki karena tidak diberitahu soal keberadaan mantan bos mereka. Namun Yangki mengabaikan dan berkata bahwa kembalinya Taesik adalah ancaman mereka semua. Sebab ia bisa saja mengambil alih kekuasaan Cho Pansu yang hanya mengandalkan harta. Beberapa hari berselang, Byung-jin akhirnya melapor kepada bosnya tentang kebebasan sang musuh lama. Cho Pansu pun memarahi Yangki dan Changmu karena seolah merahasiakannya. Kini ia harus waspada karena kekuasaannya sedang dalam bahaya. Sementara itu, Huiju meminta Taesik untuk mengajarinya matematika. Ia kemudian menanyakan bagaimana Taesik belajar padahal ia adalah mantan narapidana. Kakaknya lantas bercerita bahwa dulu si dosen muda adalah relawan di penjara. Dialah yang mengajar Taesik dengan sabar sehingga mereka sering menghabiskan waktu bersama. Beranjak malam, Taesik yang baru gajian mendatangi ibu angkatnya tersayang. Ia rupanya telah membeli sebuah hadiah untuk dipersembahkan, yakni sepasang sepatu baru yang seketika membuat sang ibu tak dapat menahan keharuan. Huiju pun mengisyaratkan agar kakaknya memeluk ibunda mereka meski malu dan segan. Sesaat setelahnya, Taesik ternyata juga menghadiahkan barang yang sangat adiknya inginkan. Namun Huiju yang gengsi pura-pura menolak sehingga Taesik tak jadi memberikan. Tak berselang lama, Huiju yang kepikiran akhirnya membuatkan minuman. Taesik pun segera paham dan menyerahkan hadiahnya kembali dengan senyuman. Semakin hari, hubungan antara Taesik dan Huiju makin akrab sebagai saudara. Huiju yang melihat buku kecil milik Taesik lantas merebutnya. Dulu buku tersebut adalah hadiah dari ibu angkatnya saat berkunjung ke penjara. Sejak saat itulah Taesik perlahan mulai berubah dan meninggalkan dunia Yakuza. Huiju kemudian berkata bahwa ia akan ikut mewujudkan satu mimpinya. Hari itu, restoran ditutup lebih awal demi merealisasikan impian Taesik yang belum tercapai, yakni pergi piknik bersama keluarga kecilnya di sebuah perbukitan. Huiju yang bercerita bahwa Taesik ingin kuliah membuat sang ibu sangat senang. Mereka kemudian bermain dan bercanda bersama dengan penuh keceriaan. Huiju merekam momen-momen tersebut dengan gadget yang kakaknya berikan. Hingga suatu malam, Taesik terkejut mendapati Byung-jin menunggu di depan restoran sendirian. Keduanya kemudian bicara secara empat mata di sudut taman. Dengan sikap persahabatan, Byung-jin mengungkapkan bahwa Cho Pansu menghendaki tanah restoran milik ibunya. Oleh karenanya, ia meminta Taesik agar menjauhkan keluarganya dari mara bahaya. Dari kejauhan, anak buah Yangki lantas melaporkan pertemuan mereka, sehingga Yangki segera menemui Changmu untuk membahasnya. Mereka curiga bahwa Cho Pansu telah mengutus Byung-jin untuk menawarkan kesepakatan. Artinya jabatan keduanya akan digantikan oleh Taesik jika ia mau menyerahkan restoran. Sementara itu di rumah sakit, Huiju menemani sang kakak menghapus tatonya. Ia kemudian meminta Taesik giat belajar agar bisa kuliah di kampus yang sama. Dengan bahagia Taesik lantas menuliskan impian tersebut di buku kecilnya. Demi mengamankan jabatannya, Changmu kembali mendatangi restoran saat Taesik sedang bekerja di luar. Tanah tersebut harus ia rebut agar Cho Pansu tetap menjadikannya orang kepercayaan. Tanpa belas kasihan, mereka pun mulai berbuat onar dan merusak berbagai barang.
Huiju yang mencoba melawan kemudian juga didorong jatuh ke jalan. Tak berselang lama, Taesik yang tengah bekerja lantas didatangi oleh adiknya dengan tangisan. Namun sepulangnya para Yakuza rupanya telah pergi meninggalkan restoran yang berantakan. Gadget Huiju juga telah rusak padahal masih belum lama dipakai. Ibunda mereka pun hanya bisa kesal sembari mengutuk dengan dendam. Ketika malam menjelang, Changmu yang berpesta seketika terkejut melihat Taesik yang datang. Ia rupanya minta dihantarkan kepada Cho Pansu untuk bicara tanpa kekerasan. Taesik berkata bahwa ia sudah meninggalkan dunia Yakuza dan tak mau lagi bertindak kriminal. Oleh karenanya ia memohon Cho Pansu untuk tidak lagi mengusik keluarganya tersayang. Namun tanpa mempedulikan, Cho Pansu langsung menghubungi sang tangan kanan. Yangki kemudian juga menelpon polisi dan preman untuk merealisasikan perintah atasan. Beberapa hari berselang, Taesik yang sedang bekerja kemudian didatangi oleh sekelompok orang. Tanpa basa-basi mereka lantas langsung menyerang dan menghajar sasaran. Kakek pemilik bengkel pun berusaha menghentikan namun ikut dikeroyok tanpa ampunan. Dari kejauhan, para polisi menyaksikan dengan kecewa karena Taesik tidak balik melawan, sehingga mereka gagal mendapatkan bukti untuk kembali menjebloskannya ke dalam tahanan. Malam itu selagi Huiju belanja perabotan, Taesik mencuci piring di restoran bersama ibunya. Namun seorang lelaki tiba-tiba datang dan memancing amarah sang mantan Yakuza. Ia berkata bahwa baru kali ini ada seorang ibu yang malah mengadopsi pembunuh anaknya. Ucapan tersebut mengejutkan Taesik dan ibunya karena mengungkit masa lalu mereka, yang mana Choi Do-pil yang dulu dibunuh oleh Taesik tidak lain adalah anak kandung dari sang ibunda. Taesik yang marah pun hendak memukul namun seketika terhenti oleh keberadaan adiknya. Hingga larut malam, Huiju terus kepikiran atas fakta yang baru saja ia dengar. Ibunya kemudian bercerita bahwa dulu kematian sang putra telah membuatnya diliputi kesedihan. Ia lantas pergi ke penjara untuk marah, namun si pembunuh malah menangis penuh sesal. Taesik ternyata hanya butuh sosok seorang ibu yang bisa membimbingnya ke jalan kebenaran. Mendengar cerita tersebut, Huiju kemudian menemui Taesik secara empat mata. Taesik yang hendak pamit pun langsung ia marahi begitu saja. Ia tidak mau Taesik pergi karena kehadirannya membuat ibunya bahagia. Huiju berkata bahwa Taesik sangat berbeda dengan almarhum kakak kandungnya, yang mana dulu ia seringkali memukuli sang ibu jika tidak dituruti kemauannya. Dalam rangka mempertahankan restoran, sang ibu sekali lagi menemui Cho Pansu di kantornya. Namun Cho Pansu tak mau mengaku bahwa dulu dialah yang mengadu domba Taesik dengan putranya. Sang ibu lantas menyerahkan bukti fotokopi buku harian Choi Do-pil sebelum meninggal dunia. Jika sampai bukti tersebut tersebar, maka Cho Pansu pasti akan gagal menjadi dewan kota. Malam harinya, Taesik yang merawat kakek pemilik bengkel kemudian mendapat panggilan. Byung-jin lantas menceritakan apa yang terjadi dan memperingatkan akan datangnya ancaman. Taesik pun segera pulang dan mendapati sang ibunda sedang mabuk dengan pikiran yang kacau. Sebagaimana diperingatkan, hari itu Huiju yang hendak pulang tiba-tiba dihantam oleh pemotor tak dikenal. Sehingga ia pun harus dirawat di rumah sakit dalam keadaan tak sadar. Kejadian tersebut membuat sang ibunda akhirnya menyerah untuk mempertahankan restoran. Beliau rela meski harus memulai usahanya dari awal asal anak-anak tetap aman. Tanpa lagi menunggu, Taesik kemudian menemui Cho Pansu sendirian. Ia meminta agar keluarganya tidak lagi diganggu karena mereka akan pergi dalam beberapa hari ke depan. Namun Cho Pansu rupanya tidak mau mengabulkan kecuali Taesik menyerahkan satu lengan. Dengan terpaksa Taesik pun menuruti perintahnya demi keluarganya tersayang. Di dalam mobil setelahnya, Byung-jin berkata agar Taesik tidak perlu khawatir soal tangannya. Di sisi lain, Cho Pansu memerintah Yangki untuk melaksanakan misi rahasia. Beberapa hari berselang selagi Taesik di rumah sakit, sang ibunda mengenang almarhum putranya. Dulu restoran mereka baru selesai dibangun saat Choi Do-pil masih remaja. Kenangan tersebut membuat beliau tak dapat menahan air mata. Namun tiba-tiba sang ibunda lantas dicekik dari belakang oleh Yangki hingga tak bernyawa. Buku harian Choi Do-pil kemudian diambil untuk menghilangkan barang bukti yang mengancam bosnya. Ketika pulang, Taesik pun seketika terperanjat melihat kondisi ibunya. Beliau telah digantung seolah bunuh diri sehingga Taesik hanya bisa menangis tanpa curiga. Kini tidak ada lagi alasan bagi Taesik untuk hidup lebih lama. Restoran almarhum sang ibunda juga mulai dirobohkan tanpa sisa. Namun Taesik kemudian menyadari sesuatu yang lantas membangkitkan jiwa yakuzanya.
Dengan menahan tangisan, Taisik mengarang alasan saat Huiju menanyakan sang ibunda. Ia kemudian pergi ke rumah si guru matematika untuk menitipkan adiknya. Di markas para Yakuza, Yangki dan Changmu menyambut sang bos yang datang dengan penuh penghormatan. Mereka akan mengadakan pesta bersama untuk merayakan kesuksesan. Namun tak lama kemudian Taesik tiba-tiba masuk mengejutkan semua orang. Ia berkata bahwa malam ini janjinya selama 10 tahun terpaksa harus ia langgar. Byungjin lantas diminta untuk pergi agar tidak ikut menjadi korban. Tanpa lagi berbasa-basi, Taesik kemudian melemparkan rokoknya ke genangan bahan bakar. Semua orang menjadi panik dan pertarungan pun seketika dimulai. Sang mantan Yakuza mengamuk sejadi-jadinya dengan penuh kekuatan. Banyaknya jumlah lawan tak mampu membendung amarahnya yang sudah terbakar. Satu persatu dari anak buah Chopansu yang maju lantas bertumbangan. Taesik terus mengincar sang target utama demi pembalasan dendam. Akhirnya dengan darah memenuhi muka, Taesik berhasil melumpuhkan semua lawan. Chopansu yang terpojok berusaha kabur, namun tidak ada jalan keluar. Tanpa ampun Taesik pun menghantamnya berkali-kali hingga menemui ajal. Beberapa tahun berselang, Huiju telah berhasil menyelesaikan program doktoral di kampusnya. Dulu ia pernah menanyakan dosen matematikanya apakah ia mencintai kakaknya. Namun dosennya hanya berkata bahwa ia tidak tahu harus menjawab apa.